kita ketahui fase perceraian itu pasti berat banget buat pasangan, apalagi untuk anak. Betul. Tapi meskipun menyakitkan ya, banyak kok inliners pasangan yang bisa menyikapi perceraian dengan logis dan juga menepis ego. Dan mengambil keputusan hak asuh anak ini dengan mulus sehingga minim trauma bagi anak. Nah, ini wajib banget dicontoh untuk orang tua yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Ini misalnya pengalaman dari Nina Tamam yang tetap bisa bekerja sama dengan baik bersama sang mantan suami untuk membesarkan sang buah hati. Yuk kita simak perjalanan mereka dan juga kisah dari Nina Tamam ini. Inliners, kerap kali perpisahan akibat perceraian diwarnai pertengkaran dan berbuntut perebutan hak asuh anak. Padahal semua pertikaian ini akan meninggalkan luka dan trauma bagi sang buah hati. Pengalaman ini juga pernah dialami Nina Tamam, penyanyi dan penyiar radio yang baru mendapatkan buah hati setelah menunggu selama 12 tahun pernikahan. Nina sempat tidak bisa menerima perceraiannya yang terjadi 3 tahun setelah kelahiran sang buah hati. Selama berminggu-minggu tidak henti Nina menangis dan mempertanyakan keputusan itu. Tapi ia akhirnya merelakan putranya diasuh sang mantan suami karena menyadari kondisi emosionalnya saat itu sedang tidak stabil. Secara berapa minggu tuh nangis mulu kerjaannya. Kalau saya memaksa mau ambil Sky dengan aku, penyembuhan diriku nggak selesai. Terus penyembuhan diriku nggak selesai. Terus Sky juga nggak bisa berkembang secara maksimal karena ibunya masih dalam emosi yang naik turun gitu, nggak stabil. Campur aduk perasaan Nina ketika itu. Ia harus menahan rindu karena hanya bisa bertemu Sky, sang anak, di akhir pekan saja. Beruntung komunikasi Nina dan sang mantan suami tetap terjalin baik dan saling support meskipun sudah berpisah. Uniknya, kesepakatan untuk menyerahkan hak asuh anak pada sang ayah sempat dipertanyakan hakim karena biasanya pengasuhan balita akan jatuh pada sang ibu. Nah itu sempat dipertanyakan juga oleh hakim gitu kan. Ini gimana? Kok ibunya nggak mau? Itu bukan nggak mau, tapi kesepakatan bersama sudah ditulis di akta cerainya juga bahwa kesepakatan bersama hak asuh di ayahnya. Kalau aku ngotot waktu itu mau minta hak asuhnya Sky, yang ada semuanya berantakan, nggak akan sesmooth ini gitu. Dalam proses panjangnya, Nina menyadari tidak ada yang lebih penting dibandingkan memikirkan yang terbaik bagi anak sematawayangnya. Sehingga ia menurunkan ego dan berbesar hati menerima kondisi pasca perceraiannya. Nah, Nina punya kunci nih agar anak tidak menjadi korban perceraian. Jadi kami berdua tuh nggak ngejelek-jelekin satu sama lain gitu loh. Egonya tuh benar-benar dihempaskan supaya anaknya tahu bahwa bapak ibunya tuh cinta sama dia. Menyadarkan anak bahwa lo nggak kehilangan bapak lo nggak kehilangan ibu lo. Cuman kita nggak bisa tinggal bareng aja gitu. Perceraian memang berat dijalani oleh setiap pasangan yang memutuskan berpisah ya inliners, tapi menyikapinya dengan bijak dengan keputusan yang logis dan jernih akan berdampak positif bagi semua pihak, baik bagi ayah, ibu maupun buah hatinya. Ini penting banget sih, satu pelajaran dari Mbak Nina tadi bahwa yang penting adalah masalah psikologis dan juga mental anak. Jangan sampai karena orang tuanya yang berantem, memutuskan berpisah, mereka akhirnya mendapatkan beban gitu secara psikologis. Nah tadi juga bagus banget usulnya untuk kita menurunkan sama-sama ego. Dan yang paling penting adalah bermuaranya ke kemaslahatan si anak ini. Iya, karena bagaimanapun seorang anak ini masih sangat membutuhkan figur kedua orang tuanya. Nggak bisa cuma satu kan, untuk berkembang dengan baik mereka butuh dua-duanya.